Menarik. Kemudian kita harus menanya sedikit terkait dengan titik balik kemudian memutuskan terjun ke ranah politik praktis. Ini kan sebuah keputusan yang bisa dianggap ya lumayan berat karena ketika masuk ke politik praktis otomatis ada hal-hal jalan-jalan independen yang kemudian kita terputus di situ karena kita bergabung di partai politik. Nah, kemudian bagaimana histori kemarin ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik praktis? Pada 2010 saya kerja, saya lihat dulu. Saya akan terapkan dulu. Saya akan ceritakan sedikit bahwa karir saya. Pada waktu 2009 almarhum bapak saya itu meninggal. Saya yang kembali mengelola tenaga kerja bongkar muat yang ada di Pulau Bunyu. Yang dulunya mungkin hanya bersandar ada bongkar muat, mungkin saya terjun kepada dunia usaha itu. Suatu wadah untuk melihat bahwasanya buruh adalah wajib dituntun. Dari situlah saya mulai berkarir. Sampai 2009 masuk 2010 pada waktu itu ada pilkada di Tanjung Selor. Pada waktu itu Pak Budiman Arifin yang kami dukung pada waktu itu, alhamdulillah beliau duduk. Dari situlah 2010 saya belajar. Saya baru pertama kali belajar politik. Saya terus terang, saya dulu benci politik. Karena saya bilang politik itu tidak ada, hanya janji-janji terus. Apalagi kami yang ada di Bunyu tidak pernah direalisasi janjinya. Apalagi kami di Bunyu ini adalah penyumbang PAD terbesar pada waktu itu. Dan sampai sekarang ini untuk Kabupaten Bulungan, di 10 kecamatan kami lah penyumbang PAD terbesar. Karena kami ada gas dan minyak bumi pada waktu itu sebelum ada batu bara. Di situlah kami belajar, kami melihat setiap yang kami usung tidak pernah ada masuk dan kembali ke Bunyu. Nah, itulah inisiatif saya sendiri. Saya terjun ke partai politik pada waktu itu Pak Budiman Arifin sudah menginginkan saya untuk ikut berkompetisi 2014. Pada waktu itu yang saya hadapi adalah incumbent. Di situlah saya belajar. Dan saya punya nomor urut 5 pada waktu itu. Saya ingat, yang mencabut nomor urut saya bukan saya sebetulnya, Pak Budiman sendiri yang cabut. Saya kan tidak mengerti apa itu politik pada waktu itu. Sama dengan sendirinya, saya mengikuti seperti air yang mengalir. Saya banyak bertanya juga dan saya jauh melihat di lapangan. Bahwa masyarakat ini perlu sentuhan sebetulnya. Butuh diayomi. Tetapi kebanyakan politisi ya minta maaf lah, mungkin dosa-dosa masa lalu lah yang harus kami hadapi sekarang ini. Sedikit pertanyaan ketika terjun ke dunia politik praktis. Orang banyak beranggapan ketika terjun ke dalam dunia politik praktis kita butuh kos anggaran yang cukup besar. Nah, ketika pertama kali Bapak mencalonkan sebagai anggota legislatif, apakah itu benar di sebuah politik praktis itu memang memerlukan kos yang besar atau memang hanya kepercayaan masyarakat pada saat itu yang Bapak rasakan? Jadi ini sebagian pengalaman bagi saya. 2014 itu terus terang saya tidak mengerti apa tugas pokoknya DPR pada waktu itu. Saya hanya memberikan arahan pada masyarakat bahwa ini saatnya adalah orang dari Bunyu yang kita pilih untuk bisa lenggang di legislatif. Dan masyarakat semuanya mengaminin segala itu. Dan mereka mempercayakan amanah itu kepada saya. Yang paling berat pada waktu itu sebetulnya bukan terpilihnya saya pada waktu itu. Yang paling berat adalah pada waktu 2015. 2015 itu transisinya Partai Demokrat. Pada waktu itu Pak Budiman Arifin mengundurkan diri jadi ketua DPD dan ibu almarhumah Khairia Budiman Arifin mundur jadi ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang yang ada di Kabupaten Bulungan. Disitulah pada waktu itu, disitulah yang terjadi transisinya saya 2014 ke 2015. Oke, saya melenggang dengan suara pribadi pada waktu itu 1.200 dan saya duduk langsung mengalahkan incumbent pada waktu itu. Dan di 2015 itulah Partai Demokrat harus mengusung kader. Dan salah satu kader terbaiknya pada waktu itu saya lah yang ditunjuk. Saya menghadap ke Cikeas. Terus terang pada waktu 2015 itu saya tidak ada niat untuk menjadi wakil bupati pada waktu itu. Tidak ada niat sekalipun. Karena jiwa kesatria saya, jiwa teladan saya terhadap partai, komitmen saya terhadap partai, apa instruksi partai itu yang saya laksanakan. Oke. Kemudian ketika pertanyaan dibalik, ketika partai menginstruksikan untuk PAW naik ke DPR provinsi, tapi masyarakat menginginkan Bapak tetap di DPR Kabupaten Bulungan, siapa kira-kira yang Bapak akan pilih? Jadi yang gini, hidup ini pilihan. Pilihan hidup ini. Kalau saya mau menikmatin jabatan, saya tinggal di DPR provinsi. Tetapi betapa sekarang, saya kemarin 2015, buta saja saya peta, saya dimajukan. Sekarang saya ibaratnya orang buta yang sudah melihat.
Saya sudah bisa melihat, berarti saya sudah bisa tahu. Dalam intinya dalam strategi politik adalah pemetaan. Saya sudah bisa hitung. Dan saya yakinkan insya Allah, Tuhan mudah-mudahan mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan, Tuhan Yang Maha Esa. Saya siap untuk maju ini, punya target, punya strategi, dan insya Allah menang. Oke. Karena yakin. Mungkin bisa disampaikan sedikit bocoran apa target dari Bapak untuk memutuskan akan maju untuk berkompetisi? Target saya untuk bisa berkompetisi di Bulungan ini, kita butuh Bulungan berbenah menuju Bulungan yang lebih baik dan sejahtera buat saya. Tujuan pertama kali saya 100 hari kerja saya adalah drainase kota. Kenapa drainase kota? Yang saya inginkan Bulungan ini, Tanjung Selor khususnya, Kecamatan Tanjung Selor ini adalah selalu kita dapat banjir kiriman. Kalau di Jakarta dari Bogor ke Jakarta, kalau ini dari Pesok ke Tanjung Selor. Kenapa drainase kota? Nah, disinilah kita melihat. Sampai sekarang ini drainase kota kita lihat dipandang mata sampai sekarang. Yang kita inginkan sebenarnya bukan mencegah banjir sebetulnya. Kalau mencegah banjir kan di banjir bandang, banjir kiriman. Karena kita banjir di Tanjung Selor ini banjir yang apabila banjir di atas dan juga bertepatan bersamaan dia pasangnya air laut, dia akan terhenti di tengah-tengah. Apalagi debit air kita di sini tinggi sekali. Apalagi kita sudah Bulungan ini abrasi terus terang. Kalau dia banjir pasti kan lebih tinggi dong. Nah, kenapa ini saya 100 hari kerja kami yang kami buatkan ini adalah drainase kota. Kami inginkan banjirnya juga datang. Begitu air surut, cepat dia habis banjirnya. Oke. Kemudian yang kedua, terkait administratif kota Kabupaten Bulungan, apa yang akan digerakkan? Apakah ada perubahan-perubahan secara administratif? Yang jelas, dengan adanya kota Tanjung Selor, kami selaku yang berkompetisi, kami mendukung sepenuhnya. Karena kami wajib juga mendukung pertama pemekaran kecamatan, RT, kelurahan. Kalau memang di Tanjung Selor harus kelurahan karena tidak ada desa. Sulit kan karena mungkin kita benahin semua. Ya makanya kita bersinergi. Kita akan kumpulkan di kecamatan yang ada di Tanjung Selor. Karena biar bagaimanapun Tanjung Palas Timur dan Tanjung Selor nantinya akan bersinergi. Karena kita melihat berapa populasi penduduknya. Kita akan sama-sama RT, sama-sama desa atau kelurahan, sama-sama camat. Kita akan melihat dan juga kami mendukung sepenuhnya kota Tanjung Selor itu. Karena kalau ada kota, berarti Kabupaten Bulungan akan bergeser. Masalah pergeserannya dia mau di mana nantinya, itu tergantung nanti di mana letak strategis yang baik. Nah, kalau menurut saya, kalau black campaign-nya masyarakat itu lumrah dalam suatu politik. Pro dan kontra itu pasti ada. Saya selaku politisi harus bisa menerima juga yang namanya keluhan, yang namanya juga pro dan kontra itu pasti ada. Yang jelas, kami selaku politisi dari Partai Demokrat menginginkan kita semua di Bulungan, silahkan kita bersama-sama melihat mana pemimpin-pemimpin yang layak dipilih, tergantung pada pribadi masing-masing. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Kabupaten Bulungan adalah kabupaten induk seperti yang Bapak sampaikan tadi di Kalimantan Utara. Dan salah satu kabupaten terluas yang ada di Kalimantan Utara. Dengan beberapa desa yang lumayan banyak, hampir ratusan. Nah, yakinkah seorang Bapak Najamudin bisa membawa perubahan di Kabupaten Bulungan nanti? Insya Allah. Kalau masalah perubahan tergantung pada pemimpinnya, leadership. Dan juga itulah pentingnya komunikasi, baik tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan, serta RT. Biar bagaimanapun, sekuat apapun, karena kita bukan Superman, karena kita buat adalah tim. Jadi adalah kekuatan tim, jadi super tim. Kenapa saya bilang super tim, bukan Superman? Superman dia bisa sulap. Kalau super tim kan kita kerjasama yang baik. Baik nantinya kalau kita pun diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Bulungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersinergi semua, baik tingkat provinsi, di tingkat pusat. Biar bagaimanapun kita di sini adalah induknya Kaltara. Berarti yang menduduki bupati di Kabupaten Bulungan, kita harus punya mental yang kuat. Karena kita lihatlah Bulungan sekarang ini lebih maju kecamatan-kecamatan yang sudah dibekarkan menjadi kabupaten sekarang ini, bahkan dari kota Tarakan kita jauh sekali. Ya mudah-mudahanlah kita bisa berubah. Dan tujuan saya adalah saya hadir di Bulungan, ingin Bulungan berbenah demi masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Yang saya inginkan seluruh masyarakat Bulungan, terutama kita dalam keadaan seperti ini wabah COVID Corona, silakanlah kita punya kesadaran tinggi,
kepedulian yang tinggi, serta disiplin yang tinggi. Biar bagaimanapun corona ini bisa kita putuskan kalau kita bisa saling peduli, saling punya kesadaran yang tinggi. Ini juga saya minta juga para politisi semuanya, kita berpolitiklah yang santun, yang punya etika. Kita berperang program, kita berperang dengan menghujat hal-hal pribadi masing-masing paslon. Yang kita inginkan adalah kita silakan berkompetisi, tapi kompetisi yang baik, yang untuk mendukung pemerintah. Siapapun nanti pemenangnya, itu wajib kita dukung. Seperti yang saya lakukan pada waktu 2015, saya kalah, saya tetap akan mendukung sepenuhnya. Begitupun juga 2020. Kita wajib, terus terang, saya untuk kali kedua, ini adalah klimaks politik bagi saya, dan wajib menang. Masalah nantinya siapa pendamping untuk calon wakil, mungkin kami akan di akhir bulan nanti akan kami umumkan siapa orangnya. Yang jelas dia adalah masyarakat Kalimantan Utara. Jadi itu dia pemirsa, dimanapun Anda berada, Haji Najamuddin, sang petarung dari Pulau Bunyu, putra dari seorang guru dari Pulau Bunyu pada saat itu, dan bisa merintis karir politik dengan sangat baik di Kabupaten Bulungan, dan pada saat ini sedang berkutat di dunia perpolitikan Provinsi Kalimantan Utara. Saya mengambil sedikit pepatah dari Tanah Bugis yang kemudian juga akrab di daerah mungkin Bapak Haji Najamuddin, yaitu pelaut yang handal tidak akan lahir dari sebuah air yang tenang, namun pelaut yang handal akan lahir dari sebuah badai. Inilah suaraku ya di Sitokor. Iya. Saya sambung lagi, sekali layar terkembang pantang. Sekali layar terkembang, pantang bidu surut ke pantai. Ya kan? Oke.